Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik kan? Oke, kita harus tetap semangat. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar pada mata pelajaran matematika, yaitu pada materi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, nah di sini Pak Sigit akan membagi beberapa tips nih supaya kalian dengan mudah dalam memahami atau mengerjakan soal-soal pada matematika. Nah, ada 4 tips nih. Untuk tips yang pertama, yaitu kita rubah pola pikir kita bahwa matematika itu susah. Jadi, mulai sekarang matematika itu mudah. Untuk tips yang kedua adalah latihan. Semakin sering kita melakukan latihan, mengerjakan soal-soal pada matematika, itu kita akan terbiasa dalam melakukan atau mengerjakan soal. Tips yang ketiga adalah pemahaman. Jadi ingat ya, matematika itu bukan hafalan. Rumus-rumus yang ada di matematika itu bukan hafalan, tapi adalah pemahaman. Jika kita memahami setiap rumus, setiap langkah-langkah dalam mengerjakan matematika, itu juga akan terasa mudah. Tips yang keempat yaitu bertanya. Jadi jika kalian mengalami kesusahan, kalian bisa bertanya langsung kepada bapak atau ibu guru kalian. Oke, itu adalah tips dari Pak Sigit. Untuk selanjutnya kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih tetap semangat ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar pada mata pelajaran matematika, yaitu pada materi bilangan bulat. Nah, di sini pada materi bilangan bulat. Oke anak-anak, sebelum kita masuk pada materi, jadi alangkah baiknya di sini Pak Sigit akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah siswa dapat melakukan penjumlahan bilangan bulat. Siswa dapat melakukan pengurangan bilangan bulat, dan siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penjumlahan, pengurangan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu anak-anak tujuan pembelajaran hari ini untuk matematika. Oke anak-anak, apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu yang pertama adalah penjumlahan bilangan bulat, dan yang kedua adalah pengurangan pada bilangan bulat. Oke anak-anak, yang pertama kita akan belajar penjumlahan bilangan bulat ya. Nah, bisa kalian lihat di sini ya. Nah, penjumlahan dengan garis bilangan ini adalah salah satu cara yang paling mudah kita dalam memahami penjumlahan pada bilangan bulat. Nah, kalian bisa lihat di sini anak-anak. Sebelum kita melakukan penjumlahan pada bilangan bulat, jadi ada nih aturan-aturan yang harus kita ketahui supaya kita dengan mudah dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan penjumlahan. Nah, aturan yang pertama di sini adalah posisi awal benda itu di titik 0 dan menghadap ke arah positif. Itu ya. Posisi awal benda itu di titik 0 dan menghadap arah positif. Kemudian untuk bilangan positif itu arahnya maju, dan untuk bilangan negatif itu arahnya mundur bendanya nanti. Dan hasil akhir adalah titik akhir benda itu, atau di sini Pak Sigit memberikan contoh mobil ya. Nah, benda yang digunakan bisa diilustrasikan dengan mobil. Nah, ini mobilnya bisa berjalan nanti. Oke, itu anak-anak. Untuk penjumlahan bilangan bulat, nah ini Pak Sigit ada contoh soal 6 ditambah negatif 8 sama dengan titik-titik. Nah, di sini 6 adalah bilangan positif dan negatif 8 adalah bilangan negatif. Nah, di sini Pak Sigit sudah menayangkan nih garis bilangannya ya, dilihat dengan baik. Nah, di sini Pak Sigit ilustrasikan dengan mobil ya. Mobilnya selalu hadap ke kanan atau selalu hadap ke positif. Nah, karena di sini adalah 6, jadi arahnya maju sebanyak 6 ya, sebanyak 6 langkah.
Nah, sekarang mobilnya sudah berjalan maju. Kemudian negatif 8. Ya, karena negatif 8, ingat, berarti jalannya mundur. Nah, mundurnya sebanyak 8, ya. Nah, mundurnya sebanyak 8 hingga berhenti di titik negatif 2. Nah, jadi hasil akhirnya adalah 6 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 2. Jadi, posisi akhir mobil, posisi akhir benda itulah hasilnya. Oke, anak-anak itu. Kemudian ada lagi contoh negatif 2 ditambah negatif 3. Ingat kalau negatif mundur ya. Nah, di sini Pak Sigit sudah menampilkan garis bilangannya di sini. Kemudian ada mobilnya di titik 0, hadapnya ke kanan karena hadapnya ke positif. Nah, karena ini negatif 2, maka mundur sebanyak 2. Nah, sehingga berhenti di titik negatif 2. Kemudian ditambah negatif 3, sehingga mundur lagi sebanyak 3 langkah. Hingga mobil ini berhenti di titik negatif 5. Oke, jadi posisi akhir benda itulah hasilnya. Berarti di sini hasil dari negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 5. Oke, itu ya anak-anak, dipahami lagi dan diperhatikan dengan baik untuk video pembelajaran yang sudah Pak Sigit buat ini. Nah, jadi itu adalah penjumlahan pada bilangan bulat. Mudah kan? Oke, anak-anak, sekarang kita ke pengurangan bilangan bulat. Nah, sebelum kita masuk ke pengurangan, itu kita harus paham juga aturan-aturannya. Nah, aturannya seperti apa sih? Hampir sama. Jadi, untuk aturannya adalah untuk pengurangan ilustrasi mobilnya berbalik arah. Jadi jika dikurangi itu posisi mobilnya berbalik arah ya, diputar mobilnya. Nah, di sini Pak Sigit sudah ada contoh negatif 4 dikurangi 2. 2-nya adalah positif. Oke, pintar. Jadi di sini Pak Sigit sudah menayangkan garis bilangannya di sini. Nah, mobilnya kita mulai pada titik 0 dan hadapnya ke positif, hadapnya ke kanan. Nah, kemudian negatif 4, jadi negatif 4, masih ingat kan kalau negatif jalannya mundur ya. Jadi kemudian mobil ini mundur sebanyak 4 dan berhenti di titik negatif 4. Oke, kemudian karena di sini dikurangi, berarti mobilnya dibalik ya. Sekarang hadapnya ke sini. Nah, kemudian dikurangi berapa ini? Dikurangi 2, karena 2 itu positif, jalannya maju, berarti maju sebanyak 2 langkah, sehingga mobilnya ini maju dan berhenti di titik negatif 6. Oke anak-anak, jadi itu hasil akhirnya adalah posisi terakhir benda, atau di sini adalah mobil. Jadi negatif 4 dikurangi 2 sama dengan negatif 6, begitu anak-anak. Mudah ya? Oke, kemudian di sini Pak Sigit juga ada contoh soal lagi. Negatif 6 dikurangi negatif 2 sama dengan titik-titik. Nah, di sini Pak Sigit sudah menampilkan garis bilangannya. Kemudian ada mobilnya di sini juga dan berhenti di atau start di titik 0. Nah, dari mobil ini kemudian di sini adalah negatif 6. Ingat, kalau negatif 6 jalannya mundur ya, mundur 6 langkah, dan mobil ini berhenti di negatif 6. Kemudian dikurangi, ingat kalau dikurangi posisi mobilnya berbalik arah, sehingga arahnya menghadap ke sini ya. Nah, kemudian negatif 2. Ingat, kalau negatif arahnya mundur, berarti mobil ini akan mundur sebanyak 2. Nah, sehingga mobil ini berhenti di titik berapa? Ya, berhenti di titik negatif 4. Nah, terakhir, posisi terakhir mobil, itulah hasilnya. Jadi, hasilnya adalah negatif 4. Nah, bisa dilihat di sini ya, mobilnya berada di negatif 4. Jadi, itu anak-anak
untuk penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Jadi tetap semangat anak-anak dalam belajarnya, karena akan ada hasil baik di setiap usaha. Oke, sekian dari Pak Sigit. Untuk selanjutnya nanti akan ada video-video pembelajaran berikutnya. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.